Baik anak-anakku semuanya, kita lanjutkan belajar kita kali ini lanjutan mengenai pasar dan harga. Untuk selanjutnya akan kita pelajari yaitu mengenai jenis-jenis pasar. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Menurut wujudnya, pasar dibagi menjadi dua. Yang pertama, pasar nyata atau sering disebut pasar konkret. Yang kedua, pasar tidak nyata atau pasar abstrak. Apa perbedaan kedua pasar tersebut? Kita lihat di sini. Ini adalah pasar nyata. Kata kuncinya pasar nyata atau pasar konkret, yaitu di pasar tersebut terdapat barang yang diperjualbelikan, sehingga antara si penjual dengan si pembeli ketemu langsung dan di situ terdapat barang yang dipasarkan. Karena di situ barangnya nyata yang ada di pasar tersebut, maka pasar seperti ini disebut pasar nyata atau pasar konkret. Jenis pasar menurut wujudnya yang kedua yaitu pasar tidak nyata atau sering disebut pasar abstrak. Namanya saja abstrak, tidak bisa dilihat. Yang tidak bisa dilihat apanya? Barangnya. Jadi pasar abstrak yaitu pasar di mana di pasar tersebut tidak tersedia barang yang diperjualbelikan, tetapi hanya berupa contoh atau gambar-gambar saja. Sebagai contoh, ini ada pasar abstrak. Kalau kalian belanja melalui Shopee, maka di situ kamu bisa melihat barangnya hanya melalui gambar-gambar yang bisa dilihat melalui internet. Maka pasar online yang seperti ini dikategorikan pasar abstrak. Yang kedua, jenis pasar menurut barang yang diperdagangkan. Ada dua, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Pasar konsumsi yaitu pasar yang memperjualkan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Contoh di sini ada nih pasar, ini namanya pasar kebutuhan sehari-hari atau pasar konsumsi. Kalau kalian belanja ke Alfamart atau ke pasar-pasar yang lain yang menyediakan kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, pasar menurut barang diperdagangkan adalah pasar produksi. Maksudnya produksi itu menghasilkan suatu barang. Jadi pasar produksi itu pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk melakukan proses produksi lebih lanjut. Contohnya di sini. Ini ada pasar yang memperjualbelikan mesin-mesin jahit. Tentu saja mesin jahit ini digunakan untuk proses lebih lanjut. Kemudian jenis pasar yang ketiga yaitu menurut luas jaringan distribusinya. Menurut luas jaringan distribusinya, pasar itu dibagi menjadi 4. 1. Pasar lokal. Pasar lokal itu di mana pasar yang datang ke tempat tersebut hanya orang-orang mungkin satu provinsi. Yang kedua, pasar nasional, di mana di pasar tersebut yang datang melakukan transaksi jual beli orang-orang meliputi satu negara. Yang ketiga, pasar regional. Pasar regional yaitu pasar di mana
masyarakat yang melakukan transaksi jual beli di situ mungkin meliputi Asia Tenggara, Eropa Barat atau yang lain. Yang terakhir yang paling luas yaitu pasar internasional. Contohnya Pak, pasar internasional. Contoh ada pasar tembakau yang ada di Jerman. Menurut waktu penyelenggaraannya itu maksudnya kapan pasar itu dibuka? Menurut waktu penyelenggaraannya, pasar itu dibedakan menjadi satu, pasar harian. Kalau kalian melihat pasar yang ada di sekitar kalian, kebanyakan pasar itu adalah pasar harian. Kenapa? Karena dibuka setiap hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar di mana diselenggarakan seminggu sekali. Sekarang memang sudah jarang, tetapi terutama masyarakat Jawa yang ada di desa-desa itu masih ada pasar yang dibuka seminggu hanya sekali. Karena masyarakat Jawa itu mengenal hari pasaran Pon, Pade, Kliwon, Legi, Paing. Ada pasar hewan seperti ini yang dibuka hanya hari Pon saja, atau hari Wage saja, atau hari Paing saja. Itu disebut pasar mingguan. Jenis pasar menurut waktunya yang berikutnya adalah pasar bulanan. Yang dimaksud dengan pasar bulanan yaitu pasar di mana dibuka hanya sebulan sekali. Apakah ada? Ada. Misalkan saja pasar hanya dibuka pada malam bulan purnama, sehingga satu bulan hanya dibuka sekali. Pasar menurut waktu penyelenggaraan yang terakhir yaitu pasar tahunan. Pak, kok pasar setahun sekali dibuka? Ya, ini lazim di Indonesia itu banyak pasar tahunan, terutama menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Setahun sekali di daerah kalian mengadakan pasar memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Jadi pasar seperti ini termasuk pasar tahunan. Baik. Masih ada satu lagi jenis pasar yaitu menurut strukturnya. Namun demikian sebelum kita lanjut, kita lihat dulu yang mau lewat berikut ini.